Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama untuk menutup bulan pendidikan. Nah, pagi hari ini Ibu Tias mengajak kita semuanya untuk sama-sama membaca Alkitab. Kita buka Alkitabnya ya di Yosua. Yosua itu perjanjian lama. Yosua 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Ibu Tias akan membacanya buat kita semuanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Demikian pembacaan ayat kita pada saat pagi hari ini. Anak-anak, pada zaman dahulu dalam kitab Yosua ini, setelah Musa meninggal, setelah Musa dipanggil Tuhan, setelah Musa ke surga, maka Tuhan memanggil Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan menggantikan Musa. Nah, kenapa disebut tanah Kanaan, anak-anak? Tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk menjadi milik pusaka mereka. Dan Yosua berhasil memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Nah, banyak rintangan dan masalah yang dihadapi oleh Yosua, tetapi Yosua telah menyertakan dan selalu menyertakan Tuhan dan meminta pimpinan daripada Tuhan, seperti yang Tuhan pesankan kepada Yosua dalam kitab Yosua 1 ayat 6 sampai ayat 7, ayat yang ke-9 tadi. Anak-anak, Yosua selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya untuk mengiring bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dia selalu percaya bahwa ketika dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, maka akan berhasil untuk kedepannya. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kehidupan anak-anak di rumah, dengan kehidupan kita semuanya? Di sini pasti semua orang, termasuk Ibu Tias dan anak-anak semuanya pasti memiliki cita-cita. Ya, banyaklah cita-citanya. Mungkin ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen jadi penyanyi, jadi artis, ya kan? Banyak cita-cita yang mungkin anak-anak ingin memiliki cita-cita yang seperti ABRI Bu, atau polisi Bu, atau saya pengen menjadi penulis Bu. Pokoknya banyak cita-cita itu. Nah, di sini yang akan Ibu tegaskan kepada kita semuanya, kepada anak-anak adalah kita belajar seperti Yosua. Yosua ini mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanannya, dalam setiap pelayanannya. Dia selalu percaya bahwa Tuhan akan memimpin hidupnya. Maka juga Ibu Tias menyampaikan pesan ini kepada anak-anak, supaya anak-anak juga mengandalkan Tuhan dengan cara ketika anak-anak memiliki cita-cita, anak-anak ingin memiliki masa depan yang baik. Anak-anak tidak hanya belajar saja, tidak hanya membaca buku, tidak hanya mempelajari materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, tapi anak-anak juga harus mengandalkan Tuhan. Dengan cara apa? Anak-anak rajin berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dengan percaya penuh kepada Tuhan bahwa suatu saat nanti pasti aku akan menjadi orang sukses, karena aku percaya ketika Tuhan menyertai hidupku, maka hidupku akan diberkati oleh Tuhan. Maka cita-citaku juga pasti akan dikabulkan oleh Tuhan, gitu ya. Jadi anak-anak yang pada pagi hari ini yang memiliki cita-cita apapun bentuk cita-citanya ya, apapun itu, jangan pernah takut, karena ketika anak-anak percaya dengan Tuhan, ketika anak-anak percaya dengan kekuatan Tuhan, percaya dengan campur tangan Tuhan, pasti semuanya akan berhasil. Amin. Nah, begitu firman Tuhan pagi hari ini anak-anak. Jadi kita harus hidup
bersama, melekat kepada Tuhan, berhasil bersama dengan Tuhan. Kita akan menjadi orang sukses itu ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan gitu ya. Jadi jangan pernah sekalipun kita meninggalkan Tuhan, jangan pernah sekalipun kita tidak berdoa kepada Tuhan, tapi kita harus takut kepada Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus mendekat kepada Tuhan. Maka otomatis anak-anak yang saat ini masih kecil, masih memiliki cita-cita yang banyak, memiliki cita-cita yang nantinya akan diberikan, ya akan yang untuk masa depan kalian. Jadi kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dengan kita bersandar kepada Tuhan, pasti semuanya akan berhasil. Seperti Yosua tadi ya, walaupun banyak sekali rintangannya anak-anak ya, di dalam Alkitab itu banyak sekali, tetapi firman Tuhan di sini dikatakan ya, Ibu baca sekali lagi ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Itu seperti anak-anak semuanya harus kuat, harus teguh. Oh, saya tuh punya cita-cita dokter, tapi kok orang tua saya nggak mampu, orang tua saya kok kayaknya nggak bisa untuk, terus saya juga kayaknya nggak pinter di sekolahan gitu ya. Jangan pernah kita takut, kita memiliki cita-cita itu, terus maju. Ada kuasa, ada mujizat yang Tuhan akan berikan kepada anak-anak semua. Jadi jangan pernah takut ya. Kita harus maju terus, pantang mundur. Apapun cita-cita itu, nggak hanya dokter, nggak hanya apa. Saya ini pengen polisi, tapi kok badan saya pendek. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, itulah yang firman Tuhan pagi hari ini. Sebagai ayat penutup, Ibu Tias akan membacakan ayat yang ke-9 di sini yang akan menjadi kekuatan buat kita semuanya, bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus terus berpegang teguh kepada Tuhan. Ayat 9, Yosua 1 ayat 9, Ibu Tias bacakan sekali lagi buat kita semuanya sebagai pedoman dan kekuatan untuk kita semuanya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi jangan khawatir, Tuhan sudah berjanji dan Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi, asalkan kita mengandalkan Tuhan dan kita harus meneguhkan, menguatkan iman kita. Apapun yang akan terjadi ke depannya, kita serahkan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Haleluya. Amin.